Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama terkait materi reaksi asam dan basa. Untuk pembelajaran hari ini, merupakan pembelajaran daring kolaboratif antara program studi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik dengan program studi S1 Farmasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, yang mana materi asam dan basa ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah kimia dasar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi reaksi asam dan basa. Yang pertama, kita akan membahas terkait definisi asam dan basa, yang mana senyawa asam dan basa ini didefinisikan berdasarkan 3 teori. Teori yang pertama yaitu berdasarkan Arrhenius, kemudian teori yang kedua berdasarkan Bronsted-Lowry, dan yang terakhir berdasarkan Lewis. Oke, kita bahas satu persatu, kita bedah masing-masing teori tersebut. Yang pertama, definisi asam dan basa menurut Arrhenius, yang mana senyawa asam ini didefinisikan sebagai senyawa yang akan melepaskan ion H+ atau yang bisa kita sebut H3O+ ketika dia dilarutkan di dalam air. Contohnya adalah senyawa HCl. Senyawa HCl ketika dilarutkan di dalam air, maka dia akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Artinya di sini terjadi pelepasan ion H+. Sedangkan yang dimaksud dengan senyawa basa merupakan senyawa yang akan melepaskan ion OH- ketika dia terlarut di dalam air. Contohnya adalah senyawa NaOH dan NH3. Ketika NaOH terlarutkan di dalam air, maka dia akan melepaskan ion OH- dan menghasilkan Na+. Begitu juga dengan NH3. Ketika senyawa 3 bereaksi dengan air atau H2O, maka dia akan melepaskan ion OH- dan dia akan membentuk NH4+ yang merupakan jenis kationnya. Untuk teori yang kedua, yaitu berdasarkan Lewis atau berdasarkan Bronsted-Lowry. Nah, untuk senyawa asam berdasarkan Bronsted-Lowry ini didefinisikan sebagai senyawa yang mendonorkan proton atau H+. Artinya dia memberikan protonnya kepada senyawa lainnya. Contohnya adalah senyawa HCl. Ketika bereaksi dengan air, maka H+ dari HCl ini akan diberikan kepada senyawa H2O sehingga menjadi H3O+ plus Cl-. Sedangkan basa merupakan senyawa sebagai aseptor proton atau yang menerima proton pemberian dari asam. Sebagai contoh, H3O+ direaksikan dengan OH- yang mana OH- ini merupakan basa dan H3O+ ini merupakan asam, maka nanti H3O+ ini akan memberikan satu protonnya yaitu H+ kepada OH- sehingga OH- ini akan menerima satu H+ sehingga membentuk produk 2H2O. Oleh karena itu, pada teori Bronsted-Lowry ini terdapat istilah pasangan asam basa konjugasi yang disebabkan karena adanya proses donasi dan aseptor proton. Apabila asam mendonorkan protonnya, maka akan dihasilkan spesies basa konjugasi. Begitu juga sebaliknya, ketika basa menerima proton, maka akan menghasilkan spesies asam konjugasi. Seperti pada gambar berikut ini, di mana HCO3- merupakan asam, H2O merupakan basa. Asam akan mendonorkan protonnya, memberikan satu H+-nya sehingga akan membentuk basa konjugasinya. Oleh karena itu, ketika di produk sudah kehilangan H+ menjadi CO32-. Sedangkan H2O yang merupakan basa, dia sebagai aseptor proton atau yang menerima proton, maka dia akan menghasilkan spesies asam konjugasi sehingga membentuk H3O+. Nah, teori yang ketiga yaitu berdasarkan Lewis, yang mana untuk asam ini merupakan senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas atau PEB. Sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang akan mendonorkan atau memberikan pasangan elektron bebasnya. Sebagai contoh yaitu pembentukan ion hidronium di mana H+ itu merupakan adalah asam,
sedangkan basa merupakan sedangkan H2O merupakan senyawa basa. Yang mana atom O dari H2O ini memiliki pasangan elektron bebas yang nantinya akan berikatan dengan H+, artinya dia akan melakukan sharing elektron bersama sehingga akan membentuk produk menjadi H3O+. Nah, untuk pembentukan asam dan basa, bagaimana sih cara membentuk asam dan basa? Yang pasti yang pertama, baik asam ataupun basa itu terbentuk dari oksida asam atau oksida basa yang bereaksi dengan air. Nah, kita bahas asam terlebih dahulu. Oksida asam merupakan senyawa oksida dari unsur-unsur non-logam seperti karbon dioksida, difosfor pentaoksida, dan lain sebagainya. Untuk reaksi pembentukannya, maka akan bereaksi dengan air sehingga menjadi beberapa produk senyawa asam sebagai berikut. CO2 ketika direaksikan dengan H2O maka akan membentuk asamnya berupa asam karbonat. B2O5 ketika bereaksi dengan air maka akan membentuk asamnya asam fosfat. Dan SO3 ketika bereaksi dengan air maka membentuk asamnya adalah asam sulfat. Sedangkan untuk jumlah valensi atau jumlah mol dari masing-masing senyawa yang ada di reaktan ataupun di produk ini mengikuti stoikiometri seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Berikut adalah tabel pasangan oksidasi asam dengan senyawa asamnya. Nah, sedangkan untuk basa bagaimana? Sama seperti halnya asam. Jadi basa dapat terbentuk dari oksidasi basa yang bereaksi dengan air. Oksidasi basa merupakan oksidasi logam dari basa sendiri. Contohnya adalah CaO dan NH3 yang akan membentuk senyawa CaOH2 dan NH4OH. Berikut adalah tabel pasangan oksida basa dengan senyawa basanya. Yang selanjutnya adalah proses ionisasi asam dan basa. Yang mana untuk proses ionisasi ini mengikuti hukum atau konsep dari Arrhenius. Sehingga asam akan menghasilkan ion hidrogen bermuatan positif, lalu akan dilanjutkan dengan penulisan sisa asamnya yang bermuatan negatif, dan kemudian akan dilakukan penyetaraan muatannya berdasarkan aturan stoikiometri. Untuk contohnya H3PO4 yang mana H3PO4 ketika bereaksi maka dia atau ketika diuraikan dia akan menghasilkan 3H+ dan PO4 3-. Yang mana di sini teman-teman bisa melihat bahwa terdapat 3 ion H+ dan 1 PO4 bermuatan 3-. Di sini sudah terjadi penyetaraan muatan antara reaktan dengan produk. Yang mana jumlah atom H sama-sama terdapat 3, jumlah atom P sama-sama terdapat 1, sedangkan jumlah atom O sama-sama terdapat 4. Kemudian, untuk proses ionisasi antara asam kuat dengan basa kuat itu diindikasikan dengan harga alfa yang bernilai 1. Nah, ini terkhusus untuk jenis asam dan basa kuat. Alfa 1 ini menunjukkan bahwa telah terjadi reaksi atau reaksi berkesudahan dalam arti telah terjadi ionisasi secara sempurna dalam reaksi tersebut. Contoh, HCl. HCl ketika terionisasi sempurna maka dia akan membentuk H+ dan Cl-. Begitu juga dengan basa kuat yaitu LiOH yang mana ketika bereaksi dengan air dia akan terionisasi secara sempurna membentuk Li+ dan OH-. Nah, sedangkan untuk yang sifatnya lemah bagaimana? Untuk asam lemah maupun basa lemah, nilai alfa itu tidak dipergunakan. Nah, tetapi yang dipergunakan adalah nilai tetapan ionisasi asam atau tetapan ionisasi basa yang biasanya kita sebut sebagai harga Ka atau Kb. Ka untuk asam, sedangkan Kb untuk basa. Untuk nilai harga Ka ataupun Kb yang besar, maka jumlah ionnya cukup besar. Demikian pula sebaliknya, jika nilai Ka atau Kb kecil, maka jumlah zat yang terionisasi juga akan kecil. Berikut adalah rumus beberapa senyawa kimia beserta dengan nilai Ka-nya masing-masing. Berikut adalah contoh soal.
terkait, asam lemah, yang mana sebuah botol diberi label asam hipoklorit 0,3 molar. Di sini sudah diketahui konsentrasi asam hipoklorit adalah 0,35 molar. Kemudian diketahui tetapan ionisasinya untuk asam hipoklorit yaitu Ka sebesar 2,9 kali 10 pangkat min 8. Kemudian diminta untuk menentukan nilai pH-nya. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari konsentrasi H+ terlebih dahulu dengan menggunakan rumus berikut. Karena asam hipoklorit merupakan senyawa asam lemah, maka rumus yang digunakan untuk mencari konsentrasi H+ adalah K akar Ka dikalikan konsentrasi dari asam hipoklorit. Sehingga pH yang dihasilkan adalah 4. Kemudian untuk mencari pH larutan asam dan basa, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada asam lemah, ada asam kuat, ada basa lemah, dan ada asam kuat. Semuanya mengikuti hukum kesetimbangan reaksi. Jadi, untuk tetapan kesetimbangan, untuk mencari nilai tetapan kesetimbangan atau Kc, maka dapat diperoleh dengan cara konsentrasi dari masing-masing senyawa yang ada pada produk dibagi dengan konsentrasi senyawa yang ada pada reaktan. Dan ini juga disebut sebagai istilah nilai Kw. Sehingga dapat diperoleh turunan rumus pH sama dengan min log H+, kemudian pOH sama dengan min log OH-. Nah, untuk konsentrasi H+ dan OH- ketika dalam air, maka dia sifatnya adalah netral, artinya pH-nya adalah 7. Nah, bisa dikatakan bahwa senyawa asam itu memiliki pH kurang dari 7, artinya konsentrasi H+-nya lebih besar dari konsentrasi OH-. Begitu juga sebaliknya dengan larutan atau senyawa basa, yang mana pH-nya lebih besar dari 7, artinya konsentrasi H+-nya lebih kecil dari konsentrasi OH-. Selanjutnya larutan asam kuat dan basa kuat. Larutan asam kuat dan basa kuat ini akan terionisasi secara sempurna ketika terlarut di dalam air, sehingga jumlah ion dapat dihitung dari konsentrasi asam atau basanya. Sebagai contoh, HCl dan NaOH, yang mana HCl memiliki konsentrasi H+-nya yaitu Ca, kemudian NaOH yaitu OH-nya memiliki konsentrasi OH- sebesar Kb. Sebagai contoh, hitung pH larutan dari hasil 0,01 molar dan 2 gram NaOH dalam 2 liter larutan. Kita bahas soal yang pertama. Di sini diketahui bahwa konsentrasi dari asam klorida atau HCl adalah 0,01 molar. Maka dari itu kita harus mencari konsentrasi H+-nya terlebih dahulu. Konsentrasi H+ dicari dengan cara dicari dengan cara asam kuat, yang mana HCl ini kan merupakan asam kuat, sehingga konsentrasi dikalikan dengan alfa, maka 0,01 dikalikan 1. Kemudian dilanjutkan dengan pencarian pH, yaitu min log H+, sehingga diperoleh nilai pH sebesar 2. Sedangkan untuk soal selanjutnya, poin B, silakan teman-teman bisa mengerjakan secara mandiri. Kemudian untuk pH asam dan basa lemah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk asam kuat dan basa kuat, maka untuk mencari konsentrasi H+ atau OH-nya, maka bisa dilakukan dengan konsentrasi senyawa dikalikan dengan nilai alfanya. Sedangkan untuk yang lemah, maka digunakan rumus sebagai berikut. Nah, setelah kita mendapatkan setelah kita mencari dengan menggunakan rumus ini untuk asam, setelah menghitung konsentrasi H+-nya, maka bisa dilanjut dengan menghitung nilai pH-nya, yaitu dengan min log konsentrasi H+. Sedangkan untuk basa, setelah kita mendapatkan konsentrasi OH-nya, maka kita harus mencari nilai pOH-nya terlebih dahulu. pOH itu bisa dilakukan dengan menggunakan rumus min log OH min log konsentrasi OH min. Baru kita bisa melakukan perhitungan pH, yaitu dengan cara 14 min pOH. Seperti contoh berikut ini. Selanjutnya adalah larutan buffer. Mungkin teman-teman sudah mendengarkan istilah buffer, yang mana larutan buffer ini merupakan larutan penyangga yang digunakan untuk mencegah perubahan signifikan yang terjadi pada suatu larutan ketika ditambahkan sedikit asam, basa, ataupun air.
sehingga pH-nya tidak akan berubah atau perubahannya tidak signifikan, seperti itu. Nah, di dalam darah manusia normal memiliki pH 7,35 sampai dengan 7,45 yang dipertahankan oleh 3 sistem buffer, yaitu buffer karbonat, hemoglobin, dan oksihemoglobin. Sedangkan di dalam sel terdapat buffer fosfat. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing buffer, yang mana buffer karbonat merupakan pasangan karbonat dengan pasangan konjugasi bikarbonat. Untuk buffer hemoglobin, merupakan pasangan hemoglobin yang bersifat asam dengan ion hemoglobin yang merupakan basa konjugasinya. Kemudian buffer oksihemoglobin, yang merupakan pasangan hemoglobin dengan ion oksihemoglobin yang merupakan basa konjugasinya. Dan yang terakhir adalah buffer fosfat, yaitu kesetimbangan antara asam fosfat dengan basa konjugasinya berupa HPO42. Oke, untuk penjelasan secara detail terkait materi ini, teman-teman bisa mempelajari modul pembelajaran kimia dasar, yaitu tentang materi asam dan basa yang sudah diberikan. Baik, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.